Media Siber, dimensitvnews.com. Inspirasi membangun daerah. Penerbit, PT Situju Dae, Perkasa. Telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam Pangkalan Data Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, dengan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Nomor AHU-4307.A.30. tahun 2022, tanggal 1 Februari tahun 2022. dimensitvnews.com. Inspirasi membangun daerah. Edisi nomor 481. Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Dugaan penipuan dan penggelapan investasi bodong resmi dilaporkan di Polres Takalar. Takalar dimensitvnews.com. Korban dalam kasus penipuan dan penggelapan terkait investasi dana talangan yang mengatasnamakan Bank Mandiri Utama Finance. Nur Rahmi yang mewakili 3 korban lainnya didampingi kuasa hukumnya yaitu Asriandi Jaya SHMH, Muhammad Saleh SH, dan Sawaludin SH, yang berkantor di bawah Karaeng Law Office, resmi melapor ke Polres Takalar pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, korban bersama kuasa hukumnya resmi melapor sesuai dengan laporan polisi nomor LP-B-6-2022-SPKT- Polres Takalar - Polda Sulawesi Selatan tanggal 3 Juni tahun 2022. Dalam kasus terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh inisial MPH yang beralamat di Masalongko Kelurahan Parapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dimaksud dan diuraikan dalam pasal 372-378 KUHP, yang terjadi pada tanggal 19 Juni tahun 2020. MPH disebut telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus investasi dana talangan kepada para korban, dengan iming-iming mendapatkan fee sebanyak 3% per minggu dari total deposit. Namun begitu klien kami melakukan beberapa kali deposit, fee yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan klien kami mengalami kerugian sejumlah 110 juta rupiah. Asriandi menjelaskan, klien kami sudah beberapa kali meminta penjelasan terkait keberadaan dananya sebesar 110 juta rupiah yang disetor, akan tetapi hanya mendapat janji-janji manis. Oleh MPH, klien kami diminta menunggu terus dengan berbagai macam alasan. Tapi hingga saat ini tidak ada kabar yang jelas dari saudari MPH, bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi. Merasa dipermainkan dan tidak mempunyai etikat baik, Nur Rahmi kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana miliknya itu ke Polres Takalar untuk diproses secara hukum. Di tempat yang sama, Muhammad Saleh menyebut MPH diduga melakukan tindak pidana investasi dengan cara meminta para korbannya untuk menyetor dana talangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai pegawai di Mandiri Utama Finance untuk menutupi utang nasabahnya dengan menjanjikan dana nasabahnya sudah disahkan dan akan melakukan pencairan dalam waktu dekat, kemudian akan memberikan bonus atau fee kepada para investor sebanyak 3% setiap minggu. Ujarnya, pada hari ini saya dan rekan mendampingi 4 orang klien kami untuk melaporkan kasus ini di Polres Takalar. Dari ke-4 orang korban ini mempunyai jumlah kerugian dana yang berbeda-beda dengan jumlah keseluruhan kerugian ditaksir kurang lebih 360 juta rupiah, lanjut Asriandi Jaya. Kami berharap laporan ini segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami yakini pihak kepolisian dalam hal ini Polres Takalar akan mengungkap kasus ini dengan baik dan profesional. Tutup Asriandi. Liputan, Muhammad Rizal, kontributor Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitvnews.com. Inspirasi membangun daerah.